Apa yang Allah hadiahkan? Yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Bi'abdihi itu hambanya kalau dalam bahasa Arab. Tetapi tersiratnya hamba itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berlaku pada malam hari. Kalau kita imbas kembali, macam mana ini dibilang? Jauh pula itu. Masjidil Haram bihi Masjidil Aqsa. Kira punya kira, jangan pakai yang orang macam dikira pakai itu. Itu berhidawat yang bilang. Tidak pula pada sampai-sampai. Kira punya kira 1250 kilometer. Nah, berjalan kaki lebih kasar, jatuh, hancur kaki. 1250 kilometer. Ibaratkan macam kita ini pulang balik tahun. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan malam itu, diperlihatkan pada malam itu Nabi Muhammad SAW menunggangi kendaraan yang diciptakan khusus kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Buraq. NKRC, Buraq. Ada orang bagi perumpamaan binatang itu seperti unicorn, kuda yang bertarung. Tetapi kita tahu atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kendaraan itu diciptakan khusus kepada Nabi Muhammad SAW. Macam mana kelajuannya? Sebatas petir kilat. Baru kita mau kira sudah sampai. Macam itulah. Baru kita mau tahan berapa secondnya. Kalau oke, kita juara, bom juara. Terlalu pantas binatang ini ataupun kendaraan ini yang diciptakan oleh Allah untuk Nabi Muhammad SAW melalui kota Mekah, Masjidil Haram sampai ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis kita sudah tahu di Palestina sana. Sanalah kiblat pertama umat Islam. Dan di sana juga Ardul Kinana ini pada dari di sana. Ardul Kinana, bumi para anbiya, tempat yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok di kaca TV, tempat ini menjadi rambutan. Kita tengok di mana-mana ini aplikasi, ada tengok TikTok, tempat ini boleh jadi tempat perundingan kedamaian antara Ukraina dan juga Rusia. Tapi betul, kalau kita mau ceritakan tentang Rusia ini, dia akan senang berunding dengan orang kaum Yahudi Israel. Senang mereka berunding. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu peristiwa Isra Nabi Muhammad SAW diperjalankan dari Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa. Sepanjang perjalanan itu Nabi cerita. Dengan siapa Nabi bercerita? Malaikat. Dan diperlihatkanlah macam-macam. Ini di sana, di sini, segala rupa bentuk yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi terasa heran. Kenapa itu? Maka malaikat Jibril kata, lihat saja wahai Rasulullah. Inilah perkara-perkara yang berlaku di dunia, dan inilah balasannya yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada engkau. Perjalanan Isra belum lagi sampai ke langit ke-7, Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah. Itu peristiwa Mi'raj Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi bergerak, rupa-rupanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibersihkan hati. Pakai apa? Gaslin. Kalau gaslin tak pakai. Kalau pakai minyak gas ataupun petrol tak pakai. Tetapi hati Nabi dicuci dengan air Zam-Zam. Jangan kita pulang rumah kan macam sesak nafas. Coba buruk minta bala dada itu mencari masalah. Bagus-bagus dia ada masalah, datang masalah. Sebelum kejadian peristiwa Isra dan Mi'raj ini, Rasulullah dicuci hatinya oleh malaikat Jibril. Mau berjumpa dengan Allah dalam keadaan subhanallah. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu peristiwa Isra. Kemudian Mi'raj. Nabi Muhammad SAW bila sampai di Baitul Maqdis tadi, apa yang berlaku? Baginda pun turun. Sebab Rasulullah SAW dibawa pula ke langit pertama, ke langit kedua, langit ketiga, keempat, kelima, keenam dan ketujuh. Bila sampai di langit yang ketujuh, malaikat Jibril alaihissalam tidak dapat bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Sebab apa? Bila naik lagi, apa yang berlaku? Malaikat Jibril ini akan macam pada peluru depan dikurang. Kata malaikat Jibril, kamu naiklah. Bila sudah Nabi naik, maka Rasulullah SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Untung kan? Sangat untung. Best. Kenapa saya cakap best? Ingatlah tuan-tuan, zaman-zaman dulu, zaman-zaman orang bilang cinta-cinta. Saya heran juga minta maaf. Saya heran juga anak saya. Bila asal pulang kerja saya, ayah cinta. Kalau orang rumah kita tak ada itu begitu apa? Kalau dibilang orang rumah kita kata apa? Dia bilang sama siapa lagi? Itu yang kita risau. Coba kita ingat kembali, bila mana kita bertemu dengan kekasih kita. Allah, mandi tak masak, makan tak kenyang, tidur pun tak boleh. Untungnya Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hayatnya bertemu dengan Allah. Untung sangat untung. Apa yang Nabi dapat? Pada ketika itu Nabi Muhammad SAW dianugerahkan, diberikan perintah untuk melakukan solat lima waktu. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Di dalam Al-Quran kita disuruh untuk mengerjakan solat. Dan pada ketika itu 50 waktu kita dituntun untuk melakukan solat. Kita rasa untungnya Nabi itu berjumpa dengan Allah, kemudian kasihannya Nabi Muhammad SAW. Kenapa saya cakap kasihan? Sebab wajah tubuh yang mulia ini yang balik berjumpa dengan Allah, sehingga tebal muka Rasulullah SAW minta kurang, minta diskaun tentang solat 50 waktu itu dari menjadi 5 waktu.